Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar siswa hebat semua? Bersama lagi di Skill Ngerjain Soal bareng EduSkill. Nah, selamat datang di EduSkill, channel edukasi kekinian yang akan bantu kamu naik level dalam ngerjain soal. Nah, hari ini kita akan sama-sama membahas soal dan materi terkait pelajaran bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 7 semester genap. Yuk kita belajar bersama-sama. Nah, siapkan diri Ananda, siapkan buku atau pensil untuk sama-sama menjawab pertanyaan yang akan saya berikan. Baik, kita akan ke pertanyaan nomor 1. Gerakan literasi, ini ada sebuah teks ya tentang gerakan literasi Taman Bacaan Pelita Ilmu di Desa Sukamaju menjadi inspirasi banyak pihak. Komunitas ini mengajak anak-anak untuk gemar membaca dan menulis. Mereka membuka taman baca gratis di balai desa dan rutin mengadakan kelas menulis cerita setiap akhir pekan. Para relawan juga mengumpulkan buku-buku bekas dari donatur untuk menambah koleksi bacaan. Nah, kita ke pertanyaan. Di sini ada tujuan utama kegiatan yang dilakukan oleh Taman Bacaan Pelita Ilmu adalah, yang ditanya tujuan utama. Nah, kita garis bawahi dulu, saya kasih warna merah. Tujuan utama kegiatan yang dilakukan oleh Taman Bacaan Pelita Ilmu adalah. Nah, bagi Anda semua untuk menjawab teks, kita usahakan kalau teksnya pendek tidak apa-apa, langsung kita baca dulu, tapi kalau teksnya panjang langsung ke pertanyaan saja. Untuk menjawab soal yang berhubungan dengan tujuan utama, kita harus cari kata kuncinya. Nah, kalau di sini kita lihat komunitas ini mengajak. Jadi tujuannya apa? Mengajak. Apa yang diajak? Mengajak anak-anak untuk gemar membaca dan menulis. Ya, ini merupakan kata kunci. Nah, ketika ada pertanyaan yang berhubungan dengan tujuan utama, cari kata kuncinya. Dalam teks ini ada kata mengajak anak-anak. Berarti tujuannya itu mengajak, ya. Nah, kita sesuaikan dengan teks dengan option pilihan. Tujuan utama kegiatan yang dilakukan oleh Taman Bacaan Pelita Ilmu adalah A. Mengumpulkan dana untuk membangun perpustakaan sekolah, B. Menanamkan minat baca dan menulis kepada anak-anak, C. Membuka toko buku murah di desa, D. Menjual buku donasi kepada warga. Yang C. Membuka toko buku murah di desa jelas salah, bukan ya. Kemudian menjual buku donasi kepada warga, tidak, malah mengumpulkan donasi. Kemudian kalau yang A, mengumpulkan dana untuk membangun perpustakaan sekolah, tidak ada di bacaan sama sekali dan tidak relevan. Nah, jadi jawaban yang benar adalah menanamkan minat baca dan menulis kepada anak-anak sesuai dengan yang ada di teks. Mengajak anak untuk gemar membaca dan menulis. Jadi tujuan utamanya adalah menanamkan minat baca dan menulis kepada anak-anak. Lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan teks bentuk kegiatan. Cermati betul pertanyaannya. Bentuk kegiatan yang dilakukan Taman Bacaan Pelita Ilmu antara lain. Nah, kalau bentuk kegiatan ada membaca dan menulis, ya. Kemudian Taman Baca Gratis di balai desa mengadakan kelas menulis cerita setiap akhir pekan juga, ya. Para lain juga mengumpulkan buku bekas dari donatur. Nah, yang merupakan contoh kegiatan. Yuk kita cek mana jawaban yang benar. Kita mulai dari D. Menyewakan buku dengan biaya murah untuk warga, tidak untuk disewakan. Membuat lomba membaca daring setiap bulan, ini juga tidak ada di dalam teks. Menjual buku bekas kepada masyarakat desa, apalagi ini juga tidak. Tetapi kegiatan yang dilakukan pertama adalah kelas menulis, membuka taman baca, dan menerima donasi buku, ya, sesuai dengan teks. Lanjut, berikutnya ada makna kata relawan berdasarkan teks tersebut nih. Para relawan juga mengumpulkan buku-buku bekas dari donatur. Apakah A, orang yang bekerja penuh waktu di sebuah lembaga demi mendapatkan gaji tinggi? Kalau relawan tidak mengharapkan gaji, ya, berarti ini salah. Kemudian orang yang membantu secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Nah, relawan ini biasanya orang yang membantu secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau jasa. Ini kita simpan dulu ya. Kemudian orang yang dipaksa bekerja oleh lembaga sosial atau pemerintah daerah. Tidak, relawan itu tidak ada dipaksa. Ataupun yang D, orang yang ditugaskan oleh sekolah untuk mengajar secara tetap. Tidak, ya. Jadi jawabannya adalah orang yang membantu secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau jasa. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya.
Karena teksnya pendek, kita baca saja ya. Warganet ramai memperbincangkan video viral tentang pelangi 2 warna di atas kota Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Jumat 15 September 2023. Akun Instagram @naturallover yang mengunggah video tersebut menulis, pemandangan pelangi ganda yang luar biasa di langit Banyuwangi sore ini. Baik, pertanyaannya adalah apa yang dibahas dalam potongan teks berita tersebut. Nah, kalau menanyakan apa yang dibahas, berarti pertanyaan ini meminta jawaban hal pokok ya, hal penting apa yang ada di dalam teks. Kalau kita baca, warganet ramai membacakan video viral ya, video viral tentang pelangi ganda. Ini ada tentang pelangi 2 warna di atas kota Banyuwangi ya. Apa yang dibahas dalam potongan teks berita tersebut? A. Terjadinya hujan deras di Banyuwangi, tidak ada sama sekali, jadi jangan dipilih. Kemudian B. Fenomena pelangi ganda. Ini tadi pelangi 2 warna, oke, boleh juga pelangi ganda ya, yang viral di Banyuwangi. Oke, ini kita simpan dulu. Kebakaran hutan di sekitar kota Banyuwangi, tidak ada sama sekali, jangan dipilih. Yang D. Video kecelakaan lalu lintas yang viral di media sosial, ini juga tidak sesuai teks, jadi yang dibahas adalah fenomena pelangi ganda yang viral di Banyuwangi. Oke, jawabannya adalah B. Lanjut berikutnya, soal berikutnya. Fenomena dalam berita tersebut terjadi pada, arti ini menunjukkan waktu. Oke, apakah tanggal 15 September? Ya, dan ini 15 September 2023. Apakah hari Jumat? Apakah Jumat pagi? Ataupun sore? Baik, kita cek. Dalam teks berita ya, dalam teks berita biasanya kutipan langsung, ini pemandangan pelangi ganda yang luar biasa di langit Banyuwangi sore ini. Nah, ada akun Instagram yang menulis seperti ini, pemandangan pelangi ganda yang luar biasa di langit Banyuwangi sore ini. Nah, karena ini merupakan kutipan langsung, jawaban yang paling tepat itu harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang yang berada di dalam teks tersebut. Nah, kalau di sini Nature Lover ini mengatakan bahwa pemandangan di langit Banyuwangi sore ini. Kalau begitu kapan terjadi? Apakah sore ini atau Jumat 15 September 2023? Nah, kita selalu ambil patokan yang ini ya, bahwa jawabannya itu adalah ketika ada kutipan langsung seperti ini, apa yang diucap mereka itulah yang akan menjadi sumber jawaban kita. Jadi benar adalah sore. Mungkin 15 September bisa jadi benar, Jumat juga mungkin benar, tetapi yang paling benar adalah apa yang dikatakan oleh mereka, yaitu pada sore hari. Ya, bisa saja ini baru dimuat tanggal 15 September atau hari Jumat, tetapi mungkin kejadiannya itu adalah sore hari sebelumnya. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya. Reaksi warganet terhadap video pelangi ganda di atas kota Banyuwangi adalah, baca betul pertanyaan, reaksi warganet. A. Warganet mengabaikan fenomena tersebut. Kalau mengabaikan, tidak akan ada perbincangan viral di video, ya, berarti ini salah. Warganet ramai membicarakan dan memperbincangkan video tersebut. Nih, warga ramai memperbincangkan video viral. Kita simpan dulu. Warga merasa takut dan panik? Tidak ya. Warganet melakukan video tersebut sebagai berita palsu? Tidak. Tapi yang benar adalah warganet ramai membicarakan dan memperbincangkan video tersebut. Baik, kita ke soal berikutnya. Nah, ini ada sebuah teks. Menjaga kelestarian lingkungan laut menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu bentuk nyata upaya tersebut adalah kegiatan penanaman terumbu karang. Baru-baru ini sekelompok relawan lingkungan dari berbagai daerah melakukan penanaman 200 bibit terumbu karang di perairan Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekosistem laut, memperbanyak habitat ikan, serta mencegah abrasi pantai. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi edukasi penting bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga ekosistem di bawah laut. Nah, kita ke pertanyaan yang sesuai dengan kutipan berita tersebut. Nah, berarti dari kutipan berita ini mana pertanyaan yang paling sesuai? Oke. Bagaimana cara menyelam ke laut dalam? Bagaimana cara menyelam ke laut dalam? Apakah ada hubungannya dengan tanggung jawab bersama dalam pelestarian
dan penanaman terumbu karang. Tidak sama sekali ya, salah. Kemudian apa tujuan penanaman terumbu karang? Oke, tujuan penanaman kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekosistem laut. Oke, ini saya coba hitam aja ya. Ini ada nih. Tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi ekosistem laut, memperbanyak habitat ikan sampai menjaga ekosistem bawah laut. Oke, ini kita simpan dulu jawabannya. Kemudian, kapan terumbu karang mengalami kerusakan? Ini tidak ada di teks kapan mengalami kerusakan ya, jadi jangan dijawab. Siapa yang jadi korban abrasi pantai? Ini juga tidak relevan dengan teks. Jadi jawaban yang benar adalah apa tujuan penanaman terumbu karang. Baik, ke soal berikutnya. Topik yang tepat berdasarkan kutipan berita tersebut adalah topik yang tepat berdasarkan kutipan berita tersebut. Nah, coba kita lihat dulu baris pertama, paragraf pertama ya. Menjaga kelestarian lingkungan laut menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu bentuk nyatanya adalah kegiatan penanaman terumbu karang. Oke. A. Penanaman terumbu karang oleh relawan untuk menyelamatkan ekosistem laut. B. Relawan menyelam untuk melihat keindahan bawah laut. C. Abrasi pantai yang semakin luas karena tidak ada terumbu karang. Atau D. Terumbu karang menjadi sumber makanan utama masyarakat pesisir. Oke, kita coba ke yang D. Terumbu karang menjadi sumber makanan utama. Ini jelas tidak ada di dalam teks, jadi jangan dipilih. B. Abrasi pantai semakin luas karena tidak ada terumbu karang. Mungkin benar, tetapi dalam teks tidak disebutkan ini. Yang B. Relawan menyelam untuk melihat keindahan laut. Ini juga tidak dinyatakan di dalam teks. Jangan dipilih. Penanaman terumbu karang oleh relawan untuk menyelamatkan ekosistem laut. Nah, jadi topiknya adalah penanaman terumbu karang, ya, penanaman terumbu karang untuk menyelamatkan ekosistem laut. Penanaman terumbu karang untuk menyelamatkan ekosistem laut. Ini menjadi topik dari teks berita ini. Baik, Anda semua, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Menjaga kelestarian lingkungan laut menjadi tanggung jawab bersama. Ini masih teks yang tadi ya. Nah, karena masih di teks yang sama, kita bisa langsung ke pertanyaan saja. Di mana pelaksanaan konservasi lingkungan yang terdapat dalam kutipan berita tersebut? Nah, karena pertanyaannya di mana, jelaslah jawabannya di perairan Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Oke, jadi jawabannya adalah Kepulauan Seribu. Baik, jadi baca hati-hati pertanyaannya. Makna kata terumbu karang dalam kutipan berita tersebut adalah, oke, apakah A. batuan karang yang terdapat di dasar laut? Atau B. tanaman laut yang bisa dijadikan bahan makanan? C. sekumpulan hewan laut yang berbentuk keras seperti batu? Bukan ya. Oke. Atau D. ekosistem terdiri dari karang dan ganggang tempat hidup berbagai biota laut. Batuan karang yang terdapat di dasar laut. Ini jelas salah ya. Tanaman laut yang bisa dijadikan bahan makanan. Ya, benar, bisa juga ya. Bisa dijadikan bahan makanan. Tetapi kalau kita lihat yang D, istilah terumbu karang itu merupakan ekosistem laut yang terdiri dari karang dan ganggang tempat hidup berbagai biota laut. Jadi jawaban D itu lebih kompleks, lebih cocok untuk menjadi jawaban dari pertanyaan ini. Jadi terumbu karang itu merupakan ekosistem laut yang terdiri dari karang dan ganggang tempat hidup berbagai biota laut. Kita ke soal berikutnya. Struktur teks berita yang tepat berdasarkan kutipan pada berita tersebut adalah bagian apakah lead, inti, isi, atau ekor. Nah, kalau kita cek, ini merupakan inti ya, inti atau isi inti dari berita. Nah, berita itu ada lead, ada inti, ada ekor, dan sebagainya. Nah, ini jawabannya adalah C, inti. Namun untuk mengetahui lebih lanjut apa saja terkait berita, nah berikut ini saya paparkan struktur teks berita. Nah, yang pertama itu ada judul berita, merupakan bagian terpenting yang pertama kali dibaca oleh pembaca. Fungsinya untuk menarik perhatian dan memberi gambaran singkat tentang isi berita. Nah, ciri-ciri judul berita yang baik itu singkat, padat dan jelas,
Umumnya tidak lebih dari 12 kata. Menarik dan informatif. Kemudian mampu membangkitkan rasa ingin tahu membaca, mewakili isi berita, mencerminkan pokok peristiwa yang diberikan. Kemudian judul berita bersifat faktual, sesuai dengan kenyataan, bukan opini atau dugaan. Contoh, 100 tukik dilepas di pantai Nusa Dua Bali. Oke. Kemudian ada lagi disebut dengan lead atau teras berita, merupakan bagian pembuka yang membuat informasi paling penting atau inti berita yang terdiri dari adik simbaya, 5W, 1A. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Tujuannya apa? Untuk menarik perhatian pembaca agar ingin membaca berita lebih lanjut. Kemudian ada isi atau inti dari berita, ya. Menjelaskan informasi secara lebih rinci dan mendalam, ya. Seperti teks tadi ini menjelaskan lebih rinci dan mendalam. Bagian ini menguraikan latar belakang, kronologi, kutipan narasumber, serta detail peristiwa. Nah, jadi jawabannya adalah isi atau tubuh berita yang menjelaskan informasi secara rinci. Lalu ada ekor atau penutup berita, biasanya berisi informasi tambahan tentang berita atau kesimpulan yang bersifat opsional atau pilihan. Jadi jika tidak ada pun ekor berita ini, berita tersebut tetap tidak gantung. Ya, berita tersebut juga, informasi berita tidak akan berkurang. Ya, kenapa? Karena ekor atau penutup ini berisi informasi tambahan tentang berita atau kesimpulan yang bersifat opsional. Boleh ada, boleh tidak. Struktur ini dikenal dengan model piramida terbalik. Nah, di mana informasi yang lebih penting disampaikan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Ada sebuah buku yang ditanggapi oleh penulis, ya. Buku ini sangat bermanfaat bagi siapapun yang ingin mengenal lebih dalam dunia pertanian organik. Penulis secara sistematis menjelaskan berbagai metode bertani tanpa bahan kimia, mulai dari pemilihan bibit, pengolahan tanah, hingga pengendalian hama secara alami. Buku ini juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan kesehatan tanah untuk hasil panen yang berkelanjutan. Dengan bahasa yang mudah dipahami, buku ini tidak hanya cocok untuk petani, tetapi juga pelajar dan masyarakat umum yang peduli terhadap lingkungan dan pola hidup sehat. Nah, ini merupakan tanggapan terhadap buku, ya, memberikan tanggapan bagaimana cara kita memberikan tanggapan terhadap sebuah buku. Nah, berdasarkan kutipan teks tanggapan tersebut, sasaran pembaca buku ini adalah, oke, ingat di sini sudah jelas, buku ini sangat berguna bagi siapapun yang ingin mengenal lebih dalam dunia pertanian organik. Jadi dibuat untuk orang yang ingin mengenal dunia pertanian organik. Kita lihat opsinya, konsumen produk impor, bukan ya. Pemilik toko pupuk kimia, bukan kalau ini organik. Dokter dan tenaga kesehatan, ini juga tidak relevan. Lalu bagaimana dengan A? Boleh petani, boleh pelajar, atau siapa saja yang tertarik pada pertanian organik. Jadi sasarannya adalah petani dan pelajar yang tertarik pada pertanian organik. Manfaat membaca buku ini adalah apa manfaat yang bisa kita rasakan? Option A, mengetahui cara cepat meningkatkan hasil panen dengan pupuk buatan. Olah, ini yang bikin salah. Ya, tidak ada pupuk buatan, tetapi bukan pupuk buatan, tetapi pupuk organik ya. Karena tanpa bahan kimia ya. Pupuk buatan memang, tapi pupuk buatan organik ya. Mengerti cara menikah hasil panen dengan pupuk buatan. Oke, ini belum menjadi jawabannya ya. Karena yang ditanya manfaat. Ya, manfaat. Kalau ini mengetahui cara cepat menikah hasil panen. Kalau yang B, menambahkan pemahaman tentang teknik pertanian alami tanpa bahan kimia. Ini kita simpan dulu ya. Yang C, memperluas jaringan bisnis bahan kimia pertanian. Jelas salah. Yang D, mengetahui cara menjual hasil panen ke luar negeri, juga salah. Apakah A atau B? Ya, silakan dijawab. Oke, jawabannya adalah menambah pemahaman tentang teknik pertanian alami tanpa bahan kimia. Baik, selanjutnya kita ke soal berikutnya.
Nah, kita masih ke soal yang tadi ya, teks yang tadi ya, teksnya sama. Buku saya belajar dalam dunia pertanian organik. Nah, kira-kira buku tersebut berisi tentang apa? Apa isi dari buku tersebut ya? A. Cara bertani modern dengan alat canggih. Apakah di sini memfokuskan cara bertani modern dengan alat canggih? Tidak. Sejarah pertanian di Indonesia, apalagi metode pertanian organik. Nah, di sini ada organik, di sini juga ada organik, pertanian organik. Oke. Dan pentingnya ekosistem, ini kita simpan dulu. Atau D, proses distribusi hasil pertanian ke luar negeri, ini juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah metode pertanian organik dan pentingnya ekosistem. Lanjut berikutnya. Nah, ketika kita menilai buku itu ada kekurangan dan kelebihan buku. Di sini pertanyaannya ada kelebihan utama buku pertanian organik yang disebutkan dalam kutipan tersebut adalah A. Menjelaskan cara bertani dengan pupuk kimia secara rinci, salah ya. B. Mengulas sejarah pertanian di berbagai negara, juga salah. C. Menyajikan metode bertani organik secara sistematis dan mudah dipahami. Oke, ini bisa menjadi jawaban, kita simpan dulu. Atau D. Memberikan data statistik hasil panen pertanian modern. Baik, jawaban yang benar adalah C. Menyajikan metode bertani organik secara sistematis dan mudah dipahami. Nah, Anda semua silakan nanti ketika menjawab pertanyaan, yang jelasnya ketika kita melaksanakan ujian, teksnya tidak akan sama. Jadi membutuhkan kemampuan kalian dalam membaca dan memahami bacaan tersebut. Nah, saya akan paparkan sedikit tentang menanggapi buku, di mana menanggapi sebuah buku, memberikan tanggapan kepada buku berarti memberikan penilaian atau ulasan terhadap isi buku berdasarkan pemahaman kita sendiri ya. Tanggapan bisa berupa pujian, kritik, atau saran, baik terhadap isi buku, bahasa yang digunakan, gaya penyajian, maupun manfaat buku tersebut. Tanggapan bisa bersifat positif atau negatif, asalkan disampaikan dengan alasan yang logis dan mendukung. Pembaca dapat memperhatikan beberapa bagian penting dari buku seperti yang pertama, sampul buku. Nah, biasanya memberikan kesan awal kepada pembaca dapat ditanggapi dari sisi desain, judul, ilustrasi, dan kesesuaian dengan isi buku. Itu kalau kita menilai sampul buku. Kemudian kata pengantar. Ingat ya, kata pengantar ini menjelaskan tujuan penulisan buku, latar belakang, atau harapan penulis. Nah, kadang-kadang di kata pengantar memuat garis besar dan isi sebuah buku. Jadi ketika kita ingin mengetahui garis besar atau isi sebuah buku, itu biasanya juga ada di kata pengantar. Kemudian ada daftar pustaka menunjukkan sumber referensi yang digunakan penulis. Bisa ditanggapi dari segi keakuratan dan keberagaman sumber yang mendukung isi buku tersebut. Lalu ada lagi indeks. Nah, ini mempermudahkan pencarian topik dalam buku. Dapat ditanggapi dari kelengkapan dan keteraturannya. Apakah memudahkan pembaca atau tidak. Nah, ini merupakan 4 hal penting dalam menanggapi buku, menanggapi sebuah buku. Ya. Baik, Anda semua, kita lanjut ke sebuah teks. Setiap tanggal 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hari ini menjadi pengingat pentingnya peran masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian ekosistem. Namun, tidak semua komunitas lokal mendapat pengakuan resmi atas wilayah kelolaannya. Padahal semakin banyak wilayah kelola yang diakui secara sah, semakin terjamin kelangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memperkuat perlindungan hak atas wilayah kelola tersebut. Nah, soalnya, struktur bagian teks berita yang sesuai dengan kutipan kalimat terakhir. Oke, yang disebutkan adalah, yang menjadi pertanyaan adalah kalimat terakhir. Ini kita garis dulu. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memperkuat perlindungan hak atas wilayah kelola tersebut. Nah, struktur bagian teks berita yang paling sesuai dengan kutipan kalimat terakhir adalah apakah judul berita? Tidak ya, judul berita. Kemudian apakah ekor berita? Nah, ekor berita ini bersifat opsional ya tadi ya, bersifat opsional dan biasanya berada di akhir. Nah, ini kita simpan dulu. Isi berita.
Apakah isi berita di yang terakhir ini yang saya garis bawahi? Tidak ya, karena isinya berada di atas. Merupakan teres berita, apalagi tidak ya, tidak. Tetapi kalimat terakhir ini merupakan ekor berita. Nah, jadi hati-hati kalau menjawab pertanyaan seperti ini. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang jawabannya terdapat pada kalimat pertama kutipan tersebut. Nah, kalimat pertama, setiap tanggal 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Oke, ini saya garis bawahi. Pertanyaannya adalah pertanyaan yang jawabannya terdapat pada kalimat pertama, yang jawabannya. Nah, kalau ada tanggal berarti itu pertanyaannya pasti kapan, ya? Pasti menanyakan waktu. Siapa yang berperan menjaga ekosistem setiap tanggal 5 Juni? Salah. Mengapa pengakuan wilayah kelola belum merata setiap tanggal 5 Juni? Tidak cocok. Bagaimana peran masyarakat lokal menjaga lingkungan hidup setiap tanggal Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia? Ini juga salah ya. Kapan Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati? Setiap tanggal 5 Juni. Jadi jawaban yang benar adalah D. Dan Anda semua, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Unsur kebahasaan yang ditunjukkan dalam kalimat pertama kutipan berita tersebut adalah penggunaan konjungsi, kalimat majemuk, kalimat tunggal, atau penggunaan pronominal. Setiap tanggal 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Baik, ini pertanyaannya ya, sama dengan pertanyaan yang tadi. Tetapi ini penggunaan apakah konjungsi menggunakan kata hubung? Setiap tanggal 5 Juni diperingati tidak ada ya, berarti ini bukan jawabannya. Apakah kalimat majemuk? Nah, ingat ya, kalimat majemuk ini kalimat yang terdiri lebih dari dua subjek ya. Kalau kalimat tunggal, nah kita lihat setiap tanggal 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup. Nah, karena terdiri dari satu subjek dan satu predikat, nah itu merupakan kalimat tunggal. Ini kita simpan dulu. Penggunaan pronomina. Pronomina ini misalnya aku, kamu, mereka. Nah, jadi kalimat ini merupakan jenis kalimat tunggal. Kutipan berita tersebut menjelaskan tentang apa yang dijelaskannya. Apakah pentingnya pengakuan komunitas lokal sebagai penjaga ekosistem, peran masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan, atau hubungan antara pengakuan wilayah kelola dan kelestarian ekosistem, atau dia peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia? Baik, silakan dijawab dulu dalam waktu 5 detik. Nah, baik Anda semua, pertanyaannya menjebak juga ini ya. Kutipan berita tersebut menjelaskan tentang, kita mulai dari D, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kalau kita cermati bahwa teks ini tidak hanya menceritakan tentang bagaimana peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu, ya, karena kalau kita lihat ini yang pokok pentingnya itu, hal yang sangat dijelaskan itu terkait dengan peran masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian ekosistem. Kemudian dikaitkan dengan wilayah kelolaan, wilayah pengelolaan. Nah, karena di paragraf berikutnya dijelaskan semakin banyak wilayah kelolaan yang diakui secara sah, semakin terjamin kelangsungan ekosistem. Nah, ini menunjukkan bahwa terkait kelestarian ekosistem dan wilayah kelolaan ini merupakan masalah atau hal yang penting ya, yang dijelaskan dalam teks berita ini. Kita ke D, berarti ini bukan. Hubungan antara pengakuan wilayah, oke, ada pengakuan kelola, dan kelestarian ekosistem, ini tadi menjadi kunci. Ini kita simpan dulu. Selanjutnya, peran masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan. Padahal semakin banyak wilayah kelola yang terdapat diakui secara sah, semakin terjamin kelangsungan tenaga dan wilayah. Karena itu kolaborasi antar pemerintah. Oke, baik. Peran masyarakat lokal dalam menjaga keseimbangan tidak. Ini harus ada kolaborasi masyarakat lokal dengan pemerintah. Berarti ini bukan jawabannya. Lanjut, pentingnya pengakuan komunitas lokal sebagai penjaga ekosistem. Adanya pengakuan bahwa komunitas lokal sebagai penjaga ekosistem. Tidak ya. Nah, tetapi jawabannya yang paling benar adalah yang diceritakan adalah hubungan antara pengakuan wilayah kelola dan kelestarian ekosistem yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat setempat. Jadi harus betul-betul dicermati ketika menjawab soal bahasa Indonesia, apalagi terkait dengan teks berita.
Nah, saya akan bahas sedikit tentang jenis-jenis berita. Berita merupakan informasi faktual yang disampaikan kepada publik melalui berbagai media, baik cetak maupun digital. Berdasarkan isinya dan cara penyampaian berita dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Pertama, berita langsung atau straight news. Berita ini menyajikan fakta secara langsung, lugas, dan to the point. Biasanya digunakan untuk menyampaikan peristiwa penting dan terkini, misalnya terjadinya bencana alam, kebakaran, dan sebagainya. Kemudian berita mendalam atau deep news merupakan berita hasil liputan mendalam dengan analisis lebih lanjut. Di sini menggali lebih jauh latar belakang atau dampak suatu peristiwa. Biasanya disajikan dengan narasi yang lebih panjang dan kompleks. Oke, ini disebut dengan berita mendalam. Kemudian berita interpretatif atau interpretative news. Berita ini tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga memberikan interpretasi atau penjelasan terhadap makna suatu peristiwa berdasarkan sudut pandang tertentu, namun tetap berdasarkan data. Oke, ini disebut dengan berita interpretatif. Lalu ada berita opini atau opinion news. Meskipun tidak sepenuhnya berita opini atau editorial berisi pandangan redaksi atau narasumber tertentu terhadap suatu isu, dilengkapi data tetapi disampaikan dengan bahasa yang lebih argumentatif. Ya, mungkin banyak anak-anak semua yang pernah membaca opini, ya, berita dalam bentuk opini. Selanjutnya, feature atau berita kisah atau feature story. Biasanya disampaikan dengan daya bercerita yang menarik dan human interest. Jenis berita ini bertujuan menggugah emosi atau minat pembacanya. Contoh, kisah inspiratif perjalanan hidup tokoh atau kehidupan masyarakat adat. Nah, itu contohnya. Baik, kemudian ada disebut dengan berita digital atau online news. Berita ini disampaikan melalui media daring, boleh website, aplikasi, media sosial, dan lain-lainnya. Ciri khasnya adalah interaktif. Perlu diingat ya, berita digital itu interaktif, cepat diperbarui, fleksibel dalam tampilan. Kenapa fleksibel dalam tampilan? Karena bisa menampilkan gambar, lebih dari satu gambar. Oke, lebih dari satu gambar. Nah, makanya dia tuh lebih fleksibel dalam tampilan karena memuat lebih dari satu gambar dan mudah diakses kapan saja. Nah, itu terkait dengan jenis-jenis berita. Berikut ada beberapa hal penting yang berhubungan dengan berita yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama, berita digital merupakan jenis berita yang disebarluaskan melalui media daring atau internet. Kelebihannya adalah hal fleksibilitas dalam penempatan kolom karena tidak perlu dicetak hingga mengeluarkan biaya dan bisa membuat gambar lebih dari satu gambar. Dan kata lain, media digital tidak terikat batas fisik seperti media cetak. Sementara itu dalam penyajian berita pada media cetak, nah biasanya ada iklan ya. Iklan biasanya ditempatkan secara khusus atau ada kolom khusus untuk iklan. Dan dia tidak menyatu dengan teks atau berita utama. Jadi untuk iklan itu ada space khusus untuk iklan. Ya, ketika membahas berita hoax, nah kadang-kadang ada berita hoax, kita perlu memahami ciri-cirinya. Hoax umumnya berjudul sensasional, jadi judulnya itu luar biasa gitu ya. Tidak dapat dibuktikan berita hoax dan cepat menyebar di media sosial. Dengan demikian, berita hoax merupakan berita yang tidak bersifat aktual atau fakta. Berita hoax tidak bersifat aktual atau fakta. Untuk menghindari hoax, kita para pembaca perlu melakukan apa? Ini dia, pengecekan terhadap informasi yang diterima. Pengecekan terhadap informasi yang diterima. Langkah terbaik adalah memeriksa isi berita di beberapa narasumber dalam beberapa situs ya, agar mendapat informasi yang utuh dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi perlu diperiksa dari beberapa narasumber atau sumber berita tersebut. Kemudian dalam menulis berita ada beberapa langkah penting. Dalam menulis berita ada beberapa langkah penting harus dilakukan seperti menentukan topik, ya, mengumpulkan fakta, menulis dan menyunting berita. Namun bagaimana dengan membuat platform berita? Nah, jadi kalau dalam menulis berita perhatikan dulu topiknya apa, mengumpulkan fakta-fakta, lalu menulis, kemudian kita mengedit atau menyuntingnya. Namun ada istilah yang disebut dengan platform berita. Nah, ini bukan merupakan bagian dari proses menulis berita, ya.
karena platform adalah media tempat berita diterbitkan, bukan langkah-langkah penulisannya. Baik Anda semua, kita lanjut ke berikutnya, yaitu yang berhubungan dengan surat resmi. Nah, Anda mungkin semua tahu bahwa surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal, biasanya oleh instansi atau organisasi tertentu. Ciri khasnya adalah ini, menggunakan bahasa baku dan struktur resmi, karena dia untuk keperluan formal. Maka surat resmi digunakan untuk kepentingan formal oleh pihak tertentu, berbeda dengan surat pribadi dan yang bersifat informal. Bagaimana dengan struktur surat resmi sendiri? Ya, terdiri dari beberapa bagian penting seperti ada kepala surat, ada tanggal, nomor surat, dan lampiran. Semua ini merupakan struktur dari surat resmi yang tidak ditemukan dalam bentuk surat non-formal seperti surat pribadi. Jadi ingat ya, struktur resmi dari surat resmi, ya, struktur surat resmi biasanya ada kepala surat, ada tanggal, ada nomor surat, lampiran. Nah, yang ini merupakan struktur dari surat resmi yang tidak ditemukan dalam surat non-formal atau surat pribadi. Perlu diperhatikan, penggunaan kepada tidak perlu ditulis ya, jika sudah menggunakan sapaan yang terhormat. Karena keduanya memiliki makna yang sama. Kata Bapak di depan jabatan tidak perlu digunakan karena sudah cukup dengan menyebutkan jabatannya, misalnya direktur, manajer. Ya. Huruf kapital harus digunakan dengan benar. Jadi penulisan huruf juga harus digunakan dengan benar, termasuk pada nama jalan, nama kota, dan nama instansi. Nomor sebagai singkatan, sebagai singkatan perlu diberi titik dan ditulis lengkap. Sebagai contoh, nomor titik 13 agar sesuai kaidah ejaan singkatan. Ya, sesuai dengan kaidah ejaan. Singkatan jalan JL titik boleh digunakan, namun dalam surat resmi lebih disarankan ditulis lengkap sebagai jalan. Jadi kalau boleh menggunakan JL titik, tapi dalam surat resmi biasanya langsung menggunakan jalan. Contoh penulisan, ya, penulisan tanggal nih, 12 Juni 2025, tidak boleh kasih koma atau titik 2 di sini, ya. Penulisan kota, misalnya Siak. Ya, Siak, kasih koma. 12 Mei 2025. Nah, ini contohnya. Yang terhormat, titik ya, Direktur PT Rezeki Ilahi, bukan Bapak Direktur. Ya, hindari penggunaan Bapak kalau sudah ada jabatan. Jalan, langsung ditulis Jalan Wana Bakti, nomor kasih titik 17, baru nama kota. Siak Seri Indrapura. Jadi nanti harus hati-hati betul, baik menulis nomor, titik ya, tanggal, ini tidak boleh ada titik atau koma, tapi nama kota silakan, Siak, kasih koma, ya. Begitu juga tidak perlu sapaan Bapak kalau sudah tidak perlu kata kepada kalau sudah ada yang terhormat, ya. Tidak perlu Bapak jika sudah diikuti oleh jabatan. Oke, ini harus betul-betul dicermati dan dipahami. Nah, selanjutnya ada pronomina dalam menulis teks berita ataupun dalam menulis surat, ya. Ada pronomina atau kata ganti. Nah, pronomina itu sendiri terdiri dari beberapa. Yang pertama kita sebut dengan pronomina persona atau kata ganti orang seperti aku, kamu, mereka, dan sebagainya. Kemudian pronomina penunjuk, ini, itu, di sana, di sini. Kemudian pronomina penanya, apa, siapa, bagaimana. Nah, sementara ada pronomina sapaan yang bukanlah jenis resmi dalam klasifikasi pronomina, tetapi lebih ke bentuk sapaan seperti saudara, yang tidak sepenuhnya bersifat sebagai kata ganti. Nah, jadi pronomina sapaan ini bukan bentuk resmi dari pronomina, tetapi lebih ke bentuk sapaan seperti kata saudara, ya, yang tidak sepenuhnya bersifat sebagai kata ganti. Nah, pronomina persona, kata ganti merujuk pada pelaku komunikasi meliputi orang pertama, aku, saya, kami. Kemudian orang kedua, kamu, engkau.
Lalu ada orang ketiga, dia, beliau, mereka, dan sebagainya. Nah, di sini ada pertanyaan ya, Nanda. Kata seperti saya, kamu, dia, dan mereka merupakan contoh dari jenis pronomina penunjuk, persona, penanya, atau sapaan. Ya, silakan dijawab. Nah, benar sekali, jawabannya adalah persona. Ya, person. Oke. Kemudian kata yang termasuk dalam pronomina penanya adalah itu untuk penunjuk, mereka untuk apa? Persona. Siapa untuk penanya. Aku juga termasuk pronomina persona. Jadi jawaban yang benar adalah siapa. Baik Anda semua, kita akan sedikit ke soal yang berhubungan dengan surat ya. MTS Negeri 3C Jalan Warna-Wakti nomor 22 siap telepon nih. Oke, nomor ini hal undangan. Yang terhormat Bapak Ibu penonton di tempat dengan hormat. Oke. Pertanyaannya adalah ini. Yang di nomor 1 ini kira-kira penulisan tanggalnya seperti apa? Kebetulan yang ditanya tanggal ya. Penulisan tanggal yang tepat untuk mengisi bagian nomor. 10 minus 05 strip nih. Bukan ya. Jangan menulis seperti ini. Salah. 10 Mei. Ini yang salah apa? Ini ada koma. Salah. Dan ini jawabannya. Yang D 10 Mei. M-nya tidak huruf besar. Ini juga salah. Yang benar adalah 10 Mei 2025. 10 lalu M-nya besar. Dia tahun 2025. Baik, kita ke berikutnya. Kata tidak baku yang muncul dalam surat dan harus diperbaiki adalah ternyata di surat ini ada kata tidak baku. Siapa yang bisa menemukan? Apakah Sabtu, pentas, bazar, atau basar? Mana kata yang tidak baku? Sabtu ini sudah baku, pentas juga sudah baku, pentas ini. Bazar, oke, bazar tidak ada di sini. Nah, bazar juga sudah baku. Yang tidak baku itu basar, bukan basar, tetapi bazar. Nah, jadi yang tidak baku itu adalah basar. Oke, penutup surat yang tepat untuk melengkapi bagian nomor 2 nih. Atas kehadirannya, saya sangat mengucapkan sungguh terima kasih. Ini berbelit-belit bahasanya ya. Atau atas kehadiran Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih. Ini setelah tempat ya. Hari, tanggal, acara, waktu, tempat. Atau terima kasih kami mengucapkan sebesar kepada Anda semua. Atau atas kehadiran Anda kami mengucapkan terima kasih. Diucapkan terima kasih. Mana jawaban yang paling benar? Silakan dijawab dulu. Oke, baik. Anda semua jawabannya adalah atas kehadiran Anda mengucapkan terima kasih. Ini kayak ada yang hilang ya. Atas kehadirannya saya sangat mengucapkan sungguh terima kasih. Ini juga terlalu bertele-tele. Kemudian terima kasih kami ucapkan sebesar kepada Anda semua. Oke, atas kehadiran Bapak dan Ibu kami mengucapkan terima kasih. Atau misalnya atas kedatangannya tepat waktu, misalnya seperti itu ya, kita ucapkan terima kasih. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nah, kadang-kadang di surat juga berisi itu ya, kedatangan, harap datang tepat waktu, atas kedatangan tepat. Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Anda tepat waktu. Nah, itu juga kadang-kadang ada di dalam surat ya. Baik, selanjutnya berikutnya untuk pembuka surat pribadi. Oke. Bersama dengan surat ini kami mengirimkan penawaran produk terbuka kami. Oke, ini surat pribadi ya. Semoga Anda berkenan dengan penawaran yang kami informasikan. Yang ditanya adalah pembuka surat ya. Setelah sekian lama, kemudian surat pribadi ya, pembuka surat pribadi. Setelah sekian lama baru aku bisa kirim kabar kembali denganmu. Oke, kita simpan dulu. Hari memang berlalu sangat lama, oleh karena itu saya mau minta maaf. Berikut ini menjadi pembuka surat pribadi. Setelah sekian lama, baru aku bisa berkirim kabar kembali denganmu. Misalnya kita mulai, halo, misalnya untuk Nindi, halo Nindi apa kabar? Nah, setelah sekian lama, baru sekarang lo aku bisa kirim kabar kembali denganmu. Oke, bersama dengan sini kami mengirimkan penawaran produk, salah ya.
Semoga Anda berkenan dengan penawaran, juga salah, seperti surat resmi. Hari memang berlalu sangat lama, oleh karena itu saya mau minta maaf. Itu nggak jelas ya, bukan untuk kalimat pertama, bukan pembuka surat. Tapi yang C, setelah sekian lama barulah aku bisa berkirim kabar kembali denganmu. Nah, ciri khas surat pribadi yang membedakannya dari surat resmi adalah menggunakan kod surat dan nomor surat. Surat pribadi tidak ya, surat pribadi tidak menggunakan ini. Bahasa yang formal dan baku tidak, surat pribadi tidak menggunakan bahasa formal. Bersifat pribadi benar, menggunakan sapaan akrab. Oke, ini kita simpan dulu. Ditujukan kepada instansi atau lembaga tertentu tidak. Oke, jadi jawabannya adalah bersifat pribadi menggunakan sapaan akrab. Perhatikan kalimat berikut. Aku rindu masa-masa saat kita bermain di halaman rumah nenek. Kamu masih ingat? Nah, pronomina yang digunakan dalam kutipan surat pribadi tersebut adalah mana? Aku. Berarti buang semua kata yang tidak ada kata aku. Aku rindu masa-masa saat kita berada di rumah nenek. Kamu masih ingat? Nah, jadi jawabannya kita tidak. Jawabannya adalah aku dan kamu. Oke, mudah sekali ya. Mudah sekalian Anda semua. Nah, berikutnya masih ada soal terkait informasi penting berdasarkan cerita. Pagi itu Dinda bergegas ke sekolah karena ia harus mengikuti upacara bendera. Ia mengenakan seragam lengkap dan membawa bendera kecil untuk digunakan saat menyanyikan lagu nasional. Di sekolah ia bergabung dengan teman-temannya yang juga sudah rapi berbaris di lapangan. Guru-guru pun tampak sibuk mengatur barisan dan mempersiapkan petugas upacara. Informasi penting berdasarkan kutipan cerita tersebut adalah informasi penting. Kita ketahui Dinda bergegas ke sekolah. Kenapa? Karena ia bergabung dengan temannya yang juga sudah rapi karena akan mengikuti upacara ya. Seragam model kecil untuk menggunakan saat menyanyikan lagu nasional. Yang bergabung dengan temannya juga seragam guru tampak sibuk untuknya. Berarti dia ingin mengikuti upacara. Oke. A. Dinda membawa bekal untuk upacara sekolah. Misalnya, Dinda datang terlambat ke sekolah. Tidak. Dinda mengikuti upacara bendera. Nah, itu informasi penting ya yang disampaikan. Guru memberikan tugas kepada Dinda. Juga salah. Nah, jadi dibaca baik-baik lalu cermati mana jawaban yang paling memungkinkan. Teks berikutnya, saat liburan sekolah, Farel mengunjungi rumah kakeknya di desa. Di sana ia membantu kakeknya berkebun, memetik cabai dan tomat, serta memberi makan ayam. Kakeknya sangat senang karena cucunya rajin dan tidak mengeluh meski pekerjaan cukup melelahkan. Unsur pokok yang terlihat dalam kutipan cerita tersebut adalah unsur pokok cerita ya, yang paling menonjol dalam teks ini adalah dalam cerita ini atau dalam teks ini apa? Kita ke D. Rumah kakek jauh dari kota. Baru mengunjungi rumah kakeknya di desa. Mungkin benar jauh dari kota, tetapi ini tidak relevan ya. Bukan unsur pokok ya. Liburan panjang yang dimakan anak-anak. Oke, yang saat liburan. Oke, memang liburan tapi bukan anak-anak ya. Farel ya. Dalam hal ini Farel. Ini juga belum. Desa kakek yang memiliki banyak kebun. Oke, banyak kebun mungkin benar tetapi tidak spesifik. Tapi yang ingin ditonjolkan adalah watak Farel ya. Farel ini memiliki watak yang rajin dan tidak mengeluh meski pekerjaan cukup melelahkan. Jadi unsur pokok yang sangat ditonjolkan dalam kutipan cerita ini adalah watak Farel yang rajin dan suka membantu. Baik, selanjutnya. Suara tawa anak terdengar dari halaman sekolah. Mereka bermain lompat tali, berlari, dan tertawa bersama. Matahari bersinar cerah dan angin sejuk berembus lembut. Guru mereka ikut senyum melihat keceriaan anak-anak pagi itu. Bagaimana suasana yang tergambar dalam kutipan cerita tersebut? Nah, suara tawa. Ini udah bisa ditebak. Ya. Keceriaan. Nah, kalau begitu, apakah tegang? Tidak. Sedih? Juga tidak. Suram? Juga tidak. Tapi jawabannya adalah ceria. Oke. Lanjut, berikutnya merupakan kalimat yang menunjukkan kelebihan sebuah buku adalah. Oke. Ingat tadi ketika kita menilai sebuah buku, banyak ya, bisa dari covernya, ya bisa dari isi, bahasa, dan sebagainya. Yang D, buku ini tidak mencantumkan sumber referensi yang jelas. Kalimatnya kelebihan sebuah buku. Kalau ini kelemahan sebuah buku atau kekurangan sebuah buku. Jelas salah.
Penjelasan dalam buku ini membingungkan dan berulang-ulang. Ini juga kritik yang menunjukkan kelemahan buku. Banyak kata sulit dalam buku ini yang tidak dijelaskan di bagian akhir. Ini juga ya menunjukkan kelemahan buku. Bagaimana dengan A? Sampul buku ini sangat menarik. Jadi covernya menarik ya, cover bukunya menarik dengan ilustrasi berwarna dan judul yang mencolok. Oke, ini jawabannya menunjukkan kelebihan dari sebuah buku. Nah, Anda semua, demikian materi kita, materi dan pembahasan terkait mata pelajaran bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Semoga Anda bisa belajar lebih keras lagi dalam menghadapi ujian semester nanti. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.